Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. I'lamu ayyuhal hadirun fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya pada setiap jiwa, pada setiap napas, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia menjadi orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia adalah perhiasan yang menipu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita akan mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mayyit, orang yang akan sama mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian. Kematian akan menghampiri kalian
walau kuntum fi burujim musyayyadah, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan lagi maha kokoh. Namun banyak di antara manusia, dan ini menjadi penyakit semua manusia, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka di antara kemunduran orang-orang muslim adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka lebih cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka benar-benar sakarat itu akan menghampiri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dan benar-benar sakarat itu akan menghampiri kalian, akan menghampiri kita semua. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah kematian yang kalian senantiasa menghindar daripadanya. Semua di antara kita adalah takut mati. Semua dari kita menghindar dari bahaya yang menyebabkan kematian. Namun sesungguhnya sakaratul maut itu akan menghampiri kita dimanapun saja kita berada. Maka di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladda," yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Dzikra hadimil ladzat, pemutus daripada kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin, di antara faidah banyak mengingat kematian adalah agar kita menjadi hamba yang senantiasa mempersiapkan diri, menjadi hamba bersemangat di dalam beramal soleh, menjadi hamba yang senantiasa ingat akan kewajiban kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya banyak manusia yang lalai dari kewajiban dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar semua mereka beribadah kepadaku. Maka perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma taral malaikatu la busyra yauma idzin lil mujrimin wa yaquluna hajran mahjura." Ketika orang-orang yang pendosa, orang-orang yang kafir datang kepadanya sakaratul maut dan mereka melihat malaikat, la busyra yauma idzin lil mujrimin. La busyra, tidak ada kabar bahagia kepada mereka orang-orang yang berbuat dosa, kepada orang-orang yang kafir. Mereka mengatakan hajram mahjura. Sesungguhnya inilah yang kami takutkan. Sesungguhnya inilah yang kami lari darinya. Maka janganlah kita menunda-nunda beramal soleh. Janganlah kita menunda-nunda untuk beramal soleh. Maka perhatikanlah kisah yang sengaja Allah Subhanahu wa taala sematkan, ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu tentang Fir'aun
laknatullah alaih ketika diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cairan yang berada di sekelilingnya, yang berada di kaumnya menjadi cairan darah. Semuanya darah. Air yang berada di kamar mandi darah. Air yang biasa dia minum menjadi darah. Segalanya menjadi darah. Maka yang ada dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa mandi, bahkan tidak bisa ke toilet. Maka sesungguhnya dia mengadu kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, angkatlah musibah ini dari tengah-tengah kita, maka sesungguhnya aku akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah Fir'aun laknatullah alaih dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dia menunda-nunda taubat. Padahal di dalam hati kecilnya dia mengakui adanya Tuhan, adanya Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi Musa pun alaihi salam, beliau berdoa mengangkat tangannya ke atas langit dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian, musibah, adab yang ditimpakan kepada Firaun ini agar hilang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengangkatnya. Namun Firaun tetaplah Firaun dalam keadaan kekufurannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Firaun, mengadab lagi Firaun dengan ujian yang lain. Satu kota Mesir dipenuhi dengan belalang. Semua tumbuhan-tumbuhan dimakan oleh belalang sehingga mereka pun tidak bisa makan. Sayuran-sayuran semuanya yang memiliki daun-daunan dimakan belalang. Firaun pun merasa kalah. Dan dia berjanji kepada Nabi Musa agar akan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan Firaun adalah mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengaku sebagai Tuhan kalian yang paling tinggi. Namun perhatikanlah Firaun laknatullah alaih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Firaun laknatullah alaih mengejar Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman yang pergi bersama Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam pergi lari ingin menyelamatkan diri dari kejaran Firaun. Kemudian tibalah mereka di bibir pantai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memukulkan tongkat yang dia pegang ke pantai tersebut. Akhirnya Laut Merah pun terbelah. Terbuat jalan dari pukulan tongkat yang dipukulkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berjalan dan melewati Laut Merah yang begitu panjang dan jauhnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman ketika itu, Allah pun menutup kembali jalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh Firaun, hatta idza adrakahul gharq, maka ketika Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala amantu, ya Allah, aku beriman, annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Tuhan-Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Perhatikan. Wa ana minal muslimin. Dan sekarang aku mengaku menjadi orang yang muslim. Mengaku tunduk kepada Engkau, mengaku kalah. Namun apakah taubatnya Firaun ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh tidak. Karena sakaratul maut telah menghampirinya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, kalau sudah sakaratul maut menghampiri kita, maka tidak ada lagi penghapusan dosa, tidak lagi istighfar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba. Sesungguhnya Allah akan menerima istighfarnya seorang hamba malam yughargir, selama dia belum sakaratul maut. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita semuanya. Kita dalam keadaan sehat. Kita dalam keadaan sehat, bugar. Maka inilah kesempatan kita untuk bertaubat, beristighfar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Diakui atau tidak diakui, kita memiliki dan banyak dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sesungguhnya bani Adam, anak Adam, khatta'un, mereka senantiasa berbuat salah. Terus senantiasa berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan adalah senantiasa dibarengi dengan taubat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi di sini mengisyaratkan bahwa tidaklah di antara kita kecuali orang-orang yang memiliki dosa. Memikul dosa, memikul kesalahan, akan tetapi janganlah luput untuk senantiasa bertaubat. Janganlah senantiasa kita menunda-nunda untuk bertaubat. Janganlah kita menunda-nunda untuk beramal soleh. Karena sungguhnya apabila sakaratul maut sudah menghampiri kita, taubat itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Kemudian ketika Firaun laknatullah alaih menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana, apakah sekarang wahai Firaun kamu mengatakan beriman? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, dan sebelumnya engkau itu adalah pelaku maksiat dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Berarti taubat yang datang ketika sakaratul maut, taubat yang datang di ujung hayat kita, itu sudah ditutup. Maka wajar ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, kemudian kita talqin dengan mengatakan dan mengajak dia untuk mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah karena mungkin hatinya ditutup dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu taala beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathin. Sesungguhnya orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah pada 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, segeranya kita di dalam bertaubat kepada Allah itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kepada semua hambanya, tidak kepada semua hambanya. Maka ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian kita bersegera bertaubat, maka ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
maka bersyukurlah. Fashkurullah, maka bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang akan menyelamatkan hidup kita. Di antara kita dan hampir kebanyakan kita adalah orang-orang yang menginginkan untuk bertaubat, menginginkan untuk melepaskan diri dari dosa. Akan tetapi ketertarikan kita terhadap dosa tersebut, ketertarikan diri kita terhadap maksiat tersebut begitu kuat. Karena begitulah apabila hati sudah menumpuk noda-noda dari dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal ran. Orang-orang yang tidak bisa bertaubat, orang-orang yang senantiasa menunda taubat karena di dalam hatinya ada ron, ada noda yang sangat kuat melekat sehingga dia senantiasa menunda-nunda taubat. Kemudian yang kedua adalah wa qana'atul qalbi. Hatinya akan qanaah. Dia akan merasa dirinya cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dia tidak merasa hasad ketika yang lainnya memiliki harta yang lebih darinya. Dia tidak memiliki rasa iri ketika tetangganya memiliki harta yang lebih darinya. Maka dia qanaah, dia menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa nasyatul ibadah. Dia akan senantiasa nasyat, rajin, bersemangat di dalam beribadah. Karena sesungguhnya para jamaah yang semoga Allah muliakan, di antara kita tidaklah tahu umurnya sampai kapan. Apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi? Jangan berharap, karena sesungguhnya kematian itu tidak akan menanyakan kepada kita apakah Anda sudah siap, apakah Anda sudah memiliki bekal. Tidak. Karena sesungguhnya sakaratul maut atau kematian datangnya adalah baghtatan, secara tiba-tiba. Kemudian waman nasyal maut uqiba bisalasin. Dan siapa saja yang melupakan kematian, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan 3 perkara. Taswifut taubah. Dia akan senantiasa menunda-nunda taubat. Dia merasa dirinya akan hidup pada hari besok. Maka di antara cerita singkat yang senantiasa kita temukan adalah sa'atubu godan summa falam yastaikib. Aku akan bertaubat kepada Allah besok. Maka dia kemudian tidur dan dia tidak kembali bangun. Kemudian yang kedua adalah watarkur ridha bil kafaf. Dia merasa ridho dan dia merasa menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah at-takasul fil ibadah. Orang yang melupakan kematian, dia akan senantiasa bermalas-malasan di dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk senantiasa mengingat kematian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita adalah menjadi hamba-hamba yang senantiasa beristighfar, hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepadanya, hamba-hamba yang tidak merugi di dunia dan di akhirat, hamba-hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dimudahkan dalam sakaratul maut, hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam fitnatul maut wa fitnatul qabr wa min fitnatin nar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.